Welcome to MDP University. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meriama. Saya adalah dosen tetap di Universitas MDP di jurusan Manajemen Informatika. Background pendidikan saya menempuh S1 saya di Universitas Sriwijaya pada jurusan Teknik Informatika. Lalu saya melanjutkan S2 saya di Universitas Indonesia pada jurusan Magister Ilmu Komputer. Mata kuliah yang saya ampuh saat ini salah satunya adalah matematika diskrit, di mana matematika diskrit adalah mata kuliah wajib yang merupakan dasar dari suatu ilmu komputer. Metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu adalah metode pembelajaran DIA, di mana DIA adalah metode pembelajaran yang mengacu pada pendekatan delivery, interaction, dan assessment. Delivery atau penyampaian berkaitan dengan penyampaian materi yang saya gunakan dengan cara ceramah, demonstrasi, ataupun studi kasus. Lalu interaksi, saya berfokus pada interaksi yang saya lakukan kepada mahasiswa seperti tanya jawab, diskusi, ataupun bentuk interaksi lainnya. Lalu untuk assessment, saya akan melakukan penilaian. Biasanya saya akan memberikan pertanyaan atau tugas di setiap akhir sesi perkuliahan. Mata kuliah matematika diskrit merupakan mata kuliah wajib yang ada di Fakultas Ilmu Komputer dengan bobot 4 SKS. Matematika diskrit merupakan cabang matematika yang mempelajari objek-objek diskrit dan merupakan ilmu dasar dalam bidang informatika ataupun ilmu komputer. Materi pokok matematika diskrit mencakup logika matematika, himpunan, matrik, relasi dan fungsi, lalu induksi matematika, algoritma dan bilangan bulat, kombinatorial dan peluang diskrit, serta aljabar boolean, lalu graf dan pohon. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu untuk capaian pembelajaran yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu menunjukkan rasa percaya diri yang tinggi dengan kemampuan untuk berkomunikasi, berkolaborasi, serta memecahkan masalah. Lalu capaian pembelajaran mata kuliah yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu menguasai pengetahuan matematika diskrit yang menjadi dasar sistem digital dan sistem kendali cerdas. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah yang ketiga, yaitu mahasiswa diharapkan mampu menyelesaikan masalah terkait objek diskrit berdasarkan pemikiran logis, kritis, dan sistematis dengan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Baiklah, selanjutnya saya akan menampilkan video mengajar saya saat di kelas untuk mata kuliah matematika diskrit. Materi yang akan saya angkat yaitu materi graf. Oke, kelas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Ya, udah hadir semua belum? Sudah, Bu. Ya, lengkap ya. Oke, kita lanjut ke materi kita. Ya, hari ini kita akan bahas mengenai materi graf. Ya, kemarin kan kita udah bahas mengenai himpunan, ya, aljabar booleannya. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai graf. Ya, sebelumnya kita harus tahu dulu ya tujuan dari pembelajaran graf ini. Diharapkan ya untuk mahasiswa mampu menyelesaikan masalah terkait objek diskrit berdasarkan pemikiran logis, kritis, dan sistematis dengan kinerja mandiri, bermutu, dan terstruktur. Nah, untuk sub CPMK-nya, ya, mahasiswa diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan graf mengenai derajat graf, subgraf, parset, isomorfis, keterhubungan, lalu graf bipartit, pewarnaan graf, lintasan dan sirkuit, representasi graf dalam matrik, graf planar, serta lintasan terpendek dan pewarnaan graf. Ya, jadi nanti kita akan membahas ini ya. Selanjutnya kita masuk dulu ke definisi graf. Oke, definisi graf ya. Jadi graf ini adalah suatu diagram yang membuat informasi tertentu dan dilambangkan dengan suatu keterhubungan antar titik. Ya. Kemarin kita udah belajar mengenai himpunan. Ya. Jadi graf ini sebenarnya termasuk himpunan. Ya. Jadi graf digunakan untuk menggambarkan berbagai macam struktur yang ada. Misal nanti untuk penggambaran struktur organisasi. Ya.
lalu rute jalan, ya, badan alir dan pengambilan mata kuliah. Nah, ini kita butuhkan teori graf. Nah, untuk tujuannya itu untuk menggambarkan objek-objek agar lebih mudah dimengerti. Ini tujuan kita mempelajari graf. Nah, suatu graf itu terdiri dari himpunan simpul atau vertex atau titik atau node, ya, yang berhingga dan tak kosong. Ya, jadi simpulnya nggak boleh kosong. Dilambangkan dengan V, ya. V sama dengan untuk graf, ya, itu bisa V1, V2 sampai seterusnya Pm. Lalu yang kedua itu ada himpunan sisi, ya, garis, ya, atau edge atau busur, ya, yang dilambangkan dengan P. Ya, jadi nanti himpunannya bisa E1, E2 dan seterusnya sampai En yang berhingga dan boleh kosong. Jadi suatu graf itu dia harus ada simpul, ya, tapi boleh nggak ada sisi. Nah, graf yang hanya terdiri dari satu simpul, ya, atau tidak mempunyai sisi itu dinamakan graf trivial. Jadi dia nanti cuma satu aja, ya, simpulnya sendiri, nih, ya, satu simpul aja atau satu titik aja. Ini yang dinamakan graf trivial. Oke, kita lanjutkan. Nah, representasi graf, ya, salah satunya itu nanti untuk merepresentasikan peta. Jadi kan di dalam bidang koordinat, ya, dalam komputer itu peta itu akan kita gambarkan, ya, dalam titik koordinat. Misalkan ini nanti layar komputer, ya. Nah, ini nanti direpresentasikan ke dalam koordinat x, y. Jadi nanti titiknya itu kita letakkan di koordinat berapa, ya. Titik itulah nanti tujuan. Misal kita pakai kota ini, ya, negara ini, jadi ada San Francisco itu sebagai titiknya atau nodenya atau simpulnya. Terus nanti Los Angeles, ya, Chicago, New York dan lain-lain. Sedangkan rute jalannya atau jalannya, ya, nanti itu kita lambangkan dengan busur atau sisi, ya. Ibaratnya nih kalau kalian lihat di Google Map, ya, di Gojek, ya. Nah, itu kan nanti kalian lihat ada titik jemput sama titik antar. Nah, itu yang dinamakan simpul, ya. Sedangkan rute jalannya adalah sisi. Jadi representasinya, ya, yang bisa kalian bayangkan, ya, penggunaan teori graf ini digunakan dalam map. Oke, nah, untuk jenis-jenis graf, ya, graf itu ada graf sederhana, ada graf tak sederhana, ya, seperti gambar yang sebelumnya tadi, ya. Graf sederhana ini berarti grafnya tidak mempunyai sisi ganda atau nggak punya sisi gelap, itu graf sederhana. Lalu untuk graf tak sederhana itu ada graf ganda, ada graf semu. Nah, apa itu graf ganda? Graf ganda itu adalah graf yang mengandung sisi ganda, ya. Sedangkan graf semu itu graf yang mengandung gelap, sisi gelap. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat, ya, ini gambar A tadi, ini adalah graf sederhana. Nah, sedangkan gambar B ini adalah graf ganda dan gambar C adalah graf semu karena dia punya sisi gelap. Oke. Nah, graf berdasarkan orientasi arah, ya. Lalu ada graf tak berarah, ada graf berarah. Gitu. Nah, graf tak berarah artinya graf yang tidak mempunyai orientasi arah. Jadi urutan pasangan simpul yang dihubungkan oleh sisi itu nggak diperhatiin, ya. Jadi nanti jarak dari U ke V itu akan sama aja dengan dari V ke U. Gitu. Jadi misal kita punya simpul, ya, kalau dia nggak punya arah, ya, nih, ya, sisinya cuma satu ini, ya. Jadi jarak dari simpul U ke simpul V itu sama. Gitu. Nah, ini berbeda dengan graf berarah, ya. Graf berarah berarti ada arahnya. Jadi kalau misalnya kita gambarkan ini simpul U, ini simpul V, ya. Ini misalkan U ke V, ya. Lalu nanti V ke U-nya mungkin di sebelah sini. Nah, ini representasi dari map tadi. Ibarat kata kalau kita dari kampus kita nih, dari MDP mau ke IBA, ya, itu mungkin jarak
harus muter dulu. Nah, mungkin aja nanti jaraknya bisa sampai 10 km. Gitu. Nah, jadi fungsinya tadi digambarkan pada peta, ya salah satu contohnya. Oke, kita masuk ke istilah-istilah pada graf. Ya. Yang pertama ada istilah bertetangga. Ya. Nah, apa itu istilah bertetangga? Simpul U dan P pada graf tak berarah itu dikatakan bertetangga jika kedua simpul tersebut terhubung oleh sebuah sisi. Itu yang dikatakan bertetangga. Jadi kalau pada graf tak berarah dia terhubung oleh sebuah sisi. Tapi kalau pada graf berarah, ya, jika U, P adalah sisi pada graf berarah, maka dia dikatakan bertetangga dengan P, sedangkan P dikatakan bertetangga U. Kita lihat contohnya. Gambar yang pertama pada graf yang tidak mempunyai arah. Ya. Jadi kalau kita lihat, ya, simpul 1 dan 2, ya, simpul 1 dan 2, terus simpul 1 dan 3, terus simpul 2 dan 3, ya, terus simpul 2 dan 4, serta simpul 3 dan 4 itu adalah simpul-simpul yang bertetangga. Karena dia dihubungkan dengan sisi, ya. Sedangkan simpul 1, ini lihat simpul 1 sama simpul 4 itu nggak bertetangga. Kenapa? Karena nggak ada sisi yang menghubungkan dari simpul 1 ke simpul 4. Paham ya? Maksudnya ya? Oke. Nah, untuk graf yang berarah, ya kita lihat yang ada panahnya, ya. Jadi simpul yang bertetangga itu kalau kita lihat satu ini bertetangga dengan 2 dan 4. Ya, artinya kita lihat panah keluar dari simpul 1 kemana? Ya, karena panah keluar dari simpul 1 itu ke 2 sama 4, ya berarti simpul 1 itu bertetangga dengan 2 dan 4. Begitu juga dengan simpul berapa nih? Simpul 2. Ya, simpul 2 itu bertetangga dengan simpul 3. Paham ya? Dimaksud dengan istilah bertetangga. Oke, selanjutnya upagraf, ya, atau subgraf. Kita tahu sub itu berarti bagian. Kemarin kita udah belajar himpunan, ya. Jadi konsep dari upagraf ini sama dengan himpunan bagian. Bagian kalau kita lihat dalam teori himpunan, ya, himpunan A itu dikatakan merupakan himpunan bagian B jika dan hanya jika setiap anggota A merupakan anggota B. Ya, ini konsep dari teori himpunan. Nah, ini kita gunakan pada upagraf. Ya, jadi upagraf ini adalah bagian dari graf. Ya, gitu. Nah, karena graf merupakan himpunan yang terdiri dari simpul dan sisi, ya, maka graf G aksen itu dikatakan subgraf G jika semua simpul dan sisi pada G aksen merupakan simpul dan sisi dalam graf G. Kita lihat ya contohnya ini. Kita punya graf G, ini graf G, ya. Kita punya ada berapa nih? Ada 5 simpul. Lalu kita ambil sebagian, ya, sebagian simpul dan sebagian sisi dari graf G. Ini yang dinamakan lihat nih, kita ambil simpul 1, simpul 4, simpul 3, dan simpul 5 dan beberapa sisinya. Nah, ini adalah upagraf dari graf G. Atau kita ambil dari simpul 1, 2, 3, 6, dan 5. Ini juga upagraf dari graf G tadi. Ya, karena ini adalah bagian dari graf G. Yang ini juga bagian dari graf G. Ya. Nah, itu yang dinamakan dengan upagraf. Lalu ada upagraf merentang. Ini agak sedikit berbeda dengan tadi. Ya, upagraf merentang ini dia punya syarat. Ya, upagraf merentang itu dikatakan merentang jika dia mengandung semua simpul dari G. Jadi kalau kita mau ambil bagian dari graf G, tapi semua simpulnya kita ambil, sisinya aja yang kita nggak ambil seluruhnya. Contoh nih, kita punya graf G, ini graf G ya. Nah, kita ambil semua simpul ya, simpul 1, 2, 3, 4, 5. Kita ambil semua, tapi sisinya kita ambil sebagian. Ini yang
bedanya. Kalau graf melintang itu artinya kalian harus ambil semua simpulnya, sisinya aja yang kita ambil sebenarnya. Oke, bisa dipahami ini? Ya, bisa. Oke, kita masuk ke cut set, ya. Jadi cut set ini adalah himpunan sisi. Ya, kita lihat dia bilang himpunan sisi dalam sebuah graf yang apabila kita hapus sisinya itu akan menyebabkan graf menjadi tidak terhubung atau dia akan menjadi dua graf terpisah. Ya. Jadi dalam satu graf nih kita hapus beberapa sisi, ya. Jadi nanti gambarnya berubah menjadi dua graf yang terpisah. Nah ini yang kita namakan cut set. Ya. Nah cut set ini sering digunakan dalam analisis jaringan seperti jaringan listrik, komputer atau telekomunikasi untuk mencari titik kritis. Ya, jadi nanti kita butuh teori cut set ini dalam jaringan listrik, jaringan komputer supaya kalau ada titik kritis tidak mengganggu jaringan yang lain. Nah kita lihat contohnya nih, ya. Kita punya graf, ya. Ini kita punya graf, ya. Yang mana yang dinamakan cut set? Misal, ya, saya hapus sisi 1, 2 yang mana nih? Ini ya, ini saya hapus nih, ya. Terus sisi 1, 5 ini saya hapus. Terus sisi 3, 5 saya hapus. Terus sisi 3, 4 saya hapus. Gambarnya jadi berapa? Jadi gimana nih? Jadi ini 1, ya. Ini 1, 5, ya. Terus ini ya 1, 3. Ini 1, 3. Oke. Terus yang ini ada 2, 5 ya. Terus ke sini 4, ya. Terus ke sini 6. Nah sisi yang kita hapus tadi kan 1, 2, ya. 1, 5, terus 3, 5 dan 3, 4. Nah dia menyebabkan graf ini jadi terputus, jadi dua graf terpisah. Nah himpunan inilah yang dinamakan cut set. Ini salah satu contohnya. Kita lihat ada masih banyak ya, masih banyak yang lain yang bisa kita lakukan, ya, dari satu graf ini. Ya. Jadi kalau kita lihat lagi, ya, ini cut set yang pertama. Kalau kita hapus itu, jadi dua graf terpisah. Nah ini cut set yang pertama. Terus kalau kita lihat lagi, ya, kalau kita hapus lagi nih 1, 2 kita hapus, ya, terpisah belum? Belum, ya. Terus kita hapus lagi 2 sama 5 terpisah? Terpisah. Nah ini berarti ini himpunan cut set juga, ya. 1, 2 sama 2, 5 himpunan. Contoh lagi, kalau kita hapus 1, 3, ya. Terus kita hapus 1, 5 udah terpisah belum? Belum, ya. Kita harus hapus satu lagi, 1, 2. Ini juga cut set. Kenapa? Karena ini kita anggap simpul terpencil, ya. Jadi dia terpisah, ya. Simpul terpencil atau graf trivial juga termasuk graf. Jadi ini juga adalah himpunan cut set. Oke. Nah, kalau kita hapus 2, 6 aja nih. Nah, ini juga cut set. Yang bukan cut set yang seperti apa? Contohnya, kalau kita hapus 1, 2, ya, udah putus belum? Belum, ya. Terus kita hapus 2, 5, udah putus? Sudah putus. Tapi kalian hapus lagi 4 sama 5 nih. Nah ini bukan cut set, ya. Jadi cut set itu kalau dia sudah putus, stop, ya. Jangan dilanjutkan lagi. Jadi ini bukan cut set nih. 1, 2, 2, 5 sama 4, 5 bukan cut set, ya. Paham ya sampai sini? Oke. Di sini kita latihan. Oke, ini saya punya soal ya. Kita lihat dulu. Tentukan 3 buah himpunan cut set dari gambar graf ini. Nah, siapa yang mau jawab nih? Ya, yang pertama dulu. Ya, himpunan yang pertama yang bisa membuat graf ini menjadi terputus. Ayo, siapa yang mau coba? Oke, Naira. Ya, silakan.
C. Oke, udah putus belum? Belum. Ya. Mana lagi naik? Satu lagi. Ya, satu lagi bisa putus itu. Ya, mana lagi coba? ED udah putus belum? Udah putus tuh. Jadi E-nya jadi simpul tidak terhubung, ya betul ya. Jadi kalau misalkan dihapus DG, DF, EF, LC terus AD, jadi satu simpul aja di tengah ini dia menyebabkan grafnya tidak terhubung. Ya. Nah itu baru satu, ya dia minta 3. Siapa yang mau coba lagi? Ya siapa yang mau coba lagi? Ayo, coba. Oke, Edo. Boleh, Do. Coba, Do.